Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Aku harap dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan ini, semoga ini dapat bermanfaat ya. Pertama-tama, aku mau kenalan diri dulu nih. Perkenalkan, aku Sylvia Dwi Putri dan ada teman aku. Halo, aku Fiona Nurfadilah. Kami dari kelompok 69 gelombang 15. Halo Kak Fiana, aku mau nanya nih, selama pandemi ini kan kita udah hampir 2 tahun ya, terus kita kuliahnya online dan ya banyak ya tantangan yang kita alami saat ini gitu. Nah aku mau nanya nih, Kak Fiona punya pengalaman apa aja sih selama pandemi ini gitu? Yang sering Kak Fiona temuin atau yang sering Kak Fiona dengerin dari curhatan teman-teman Kak Fiona yang lainnya? Oke, kalau selama pandemi ini kita kan kuliahnya daring ya. Nah, aku tuh kayak lama-lama tuh ngerasa jenuh gitu loh. Ya jenuh, terus aku ngerasa produktivitas aku tuh jadi turun karena aku tuh ngerasa stres banget gitu loh, stres dan lelah yang terus-menerus kayak gitu nih. Bener sih, soalnya kan apalagi kita online ya, jadi kayak kita tuh bener-bener cuma di rumah doang gitu kan, apalagi sempat pernah keadaan kita tuh Indonesia tuh bener-bener gawat yang membuat kita tuh bener-bener harus ada di rumah terus gitu. Terus apalagi nih, dengan adanya online kayak gini tuh kita tuh gak pernah beraktivitas seperti biasanya. Mungkin yang biasanya kalau kita sekolah offline itu kita ikut kepanitiaan, ikut organisasi, atau mungkin jalan main sama temen. Tapi tiba-tiba semenjak online itu kayak kita bener-bener gak pernah berinteraksi sama teman-teman yang lain itu. Iya, kayak ruang geraknya tuh dibatasin gitu kan. Bener banget. Tapi Iya, tahu jadi gak? kayak bosen gitu di rumah mulu gitu, gak bisa kemana-mana. Benar. Nah, hal ini itu disebut dengan burnout. Nah, burnout atau kejenuhan itu merupakan keadaan seseorang yang ditandai dengan menurunnya produktivitas karena stres yang terus-menerus. Burnout juga membuat penderitanya merasa kelelahan secara fisik maupun emosional. Burnout akademik adalah perasaan lelah karena tuntutan akademik. Oh, jadi itu namanya burnout ya, Mei? Berarti aku selama ini ngalamin itu dong. Astaga, itu udah lama banget sih. Udah semenjak daring tuh, aku ngerasa kayak bosan banget. Terus kayak lelah gitu loh. Kayak nangkep apa-apa tuh susah, nangkep pelajaran apalagi. Nah, Kak Fiona kira-kira tahu nggak sih sebenarnya apa aja sih yang hal faktor yang mempengaruhi burnout ini? Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi burnout itu sebenarnya kalau menurutku ya, itu bisa jadi dari konsep diriku. Nah, karena konsep diri yang tinggi itu lebih rentan terhadap stres dan lebih mungkin untuk mempertahankan rasa prestasi pribadi saat belajar di bawah tekanan. Kalau yang kedua itu karena kelebihan beban kerja nih. Nah, di sini adalah kondisi di mana suatu pekerjaan yang dilakukan melebihi dari kemampuan. Jadi kayak aku tuh sebenarnya nggak bisa gitu loh beban kerja yang terlalu banyak. Tapi karena pandemi ini kayak kita dikasih tugas terus-terusan gitu kan, Mei. Jadi kayak bosen banget gitu dan aku kayak nggak bisa gitu loh kalau beban kerjanya terlalu berat gitu. Nah, kalau yang ketiga itu karena kurangnya dukungan sosial. Udah pastilah ya karena selama pandemi ini kita kayak dibatasi ruang geraknya, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman. Nah, padahal biasanya kayak aku tuh sering ketemu sama teman-teman, sekarang jadinya di rumah aja, itu ngaruh sih kalau menurutku. Terus yang keempat itu adalah kurangnya kontrol. Karena banyaknya tugas yang harus dilakukan, itu jadi ngebikin aku sulit untuk menentukan prioritas. Mana tugas yang dilaksanakan lebih dahulu, itu karena seringkali banyak tugas yang harus menjadi prioritas karena tingkat kepentingan yang sama tingginya, kayak gitu. Terus yang kelima, itu karena kurangnya penghargaan. Kurangnya penghargaan ini sebenarnya juga melemahkan semangat aku sih untuk terus mengikuti pembelajaran daring ini. Kayak gitu sih, Mia. Bener banget nih Kak Fion, apa yang Kak Fion ceritain. Karena kayak apa ya, apalagi tentang beban kerja ya Kak Fion. Misalnya nih, kita online. Nah, karena kegiatan online ini, jadi kita tuh banyak banget misalnya proyekan kelas yang seharusnya kita lakukan bersama-sama, tapi tiba-tiba harus kita lakukan individual karena keterbatasan kontak fisik tadi Kak Fiona, iya kan? Nah, bener banget itu.
Terus kurangnya dukungan sosial, ini bener banget sih, soalnya kayak di rumah juga orang tua sibuk kerja kan, terus juga biasanya kita yang ketemu sama temen, yang ngerjain tugas bareng-bareng temen, yang akhirnya semangat lagi ketika ketemu temen. Sekarang tuh bener-bener jadi nggak bisa ketemu teman-teman lagi, jadi bener-bener sulit gitu untuk mendapatkan semangat dari teman-teman yang lain gitu kan. Iya, jadi kayak apa-apa sendiri gitu loh, karena nggak bisa Bener ketemu banget. temen. Jadi karena hal sendiri itu juga malah membuat beban stres kita bertambah ya Kak Fiona. Betul banget tuh, Mi. Aku juga ngerasain sih. Terus kurangnya penghargaan itu bener banget sih, soalnya kayak biasanya kan kalau misalnya kita habis nugas bareng-bareng sama temen nih gitu, kita udah capek, nah biasanya kita tuh mungkin bakal reward diri dengan jalan-jalan bareng, dengan makan bareng gitu kan, sebagai penghargaan atas kerja keras diri kita sendiri. Nah, sedangkan sekarang kita online kayak gini, jadi kita tuh kayak susah untuk mencari kegiatan yang menurut kita menarik. Mungkin yang awalnya kita suka jalan-jalan bareng temen, atau mungkin yang sekedar lihat-lihat makanan, beli makanan gitu. Jadi susah banget ya sekarang itu untuk Iya, karena kan kita aktivitasnya di rumah mulu. Bener banget. Nah, menurut aku nih ya, Mi, cara untuk mengatasi burnout sendiri itu salah satunya dengan time management. Jadi dengan time management ini kita akan membuat perencanaan hari atau waktu agar kita dapat melakukan penggunaan paling baik atas waktu yang kita miliki. Kayak gitu, jadi kayak udah ditata gitu loh waktunya. Bener banget. Dengan time management juga kita itu bisa yang kayak mengalokasikan waktu kita, di mana kita bisa untuk kerja atau ngerjain tugas, atau mengalokasikan waktu kita untuk main atau nonton TV gitu, untuk santai-santai gitu lah gitu kan. Nah selain itu, menurut aku ada satu lagi nih cara dalam mengatasi burnout ini, yaitu reward. Jadi kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya nih kita udah kerja keras ngerjain tugas atau laporan nih, kita boleh banget nih yang misalnya beli barang yang memang kita butuhkan nih ya, tapi atau misalnya beli makanan yang kita sukain, atau misalnya kita mau jalan-jalan keluar sesekali, itu nggak apa-apa banget, karena memang yang namanya memberikan waktu untuk diri kita sendiri itu penting banget untuk regulasi diri kita penting sendiri. juga ya ternyata buat mengatasi burnout kita ini. Bener banget. Jadi kita berasa hidup kita tuh nggak bener-bener cuma tentang belajar kerja gitu, atau enggak tugas mau enggak. Jadi gitu. biar kayak ada apresiasinya gitu ya. Bener banget. Diri kita sendiri itu butuh apresiasi. Kita harus berterima kasih atas kerja keras diri kita setiap harinya. Betul, setuju aku sama kamu. Jadi kurasa cuman itu aja sih yang bisa aku dan Kak Fiona ini sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.